Rembulan dalam naungan mimpi, Festival Bunga Mikawa, sebuah festival yang penuh sejarah dan keseruan. Festival ini adalah simbol hubungan antara manusia dan yokai. Yae Miko akan hadir dalam festival tersebut, dan Raiden Shogun juga akan hadir untuk menyelidiki sebuah mimpi buruk misterius. Ready? Close your eyes. That's it. Now inhale nice and slow, as if trying to catch the slight fragrance of a blossom in the air. Salah satu sorotan festival ini adalah ajang kreasi pembuatan permainan, di mana kita dapat mencoba permainan unik seperti mimpi rubah cilik di siang bolong, di mana kita bisa menjadi seekor rubah cilik yang menjelajahi antara mimpi indah dan mimpi buruk untuk mencari tahu goreng lezat dan mencapai sebuah tujuan. Ada juga Bunshin Fantasi, di mana ada sebuah daruma yang meniru aksi pemain dari ronde sebelumnya, dan pemain harus memanfaatkan gerakan tersebut untuk menuju ke tujuan. Terakhir ada Akitsu Harpastum, di mana ini adalah versi baru dari Akitsu Yuge, di mana pemain ini harus menghindari proyektil dan menjaga vitalitas Harpastum tetap aman. Permainan-permainan ini akan menjadi rilisan yang sangat cepat dan mudah dicerna, karena memanfaatkan popularitas abadi dari genre tradisional sambil mengatasi berbagai macam rintangan. Salah satu karakter bernama Ito pun muncul. Ia berkata bahwa tim pengembang Arataki yang tak terkalahkan dan tak tertandingi akan hadir untuk membantu. Ternyata mereka sedang melakukan siaran untuk pekerjaan, dan karakter bernama Kuki Shinobu muncul sambil berkata bahwa mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sambil menyelesaikan pekerjaannya, Ito pun berkata bahwa itu mudah saja. Ito terlihat bersemangat dengan rekan-rekannya, dan ia berkata bahwa sekarang semuanya sedang berjalan menuju kemenangan. Cerita pun berganti di sebuah pemandian air hangat. Terlihat di sana ada seorang wanita yang menjaga tempat pemandian air hangat tersebut. Wanita itu terlihat menguap di tempat pemandian air hangat tersebut, dan ternyata ia adalah wanita bernama Yume Mizuki Mizuki, atau biasa dipanggil dengan Mizuki. Mizuki akan menjadi karakter baru di update Genshin 5.4, dan ia akan menjadi yang terbaik di antara segalanya. Mizuki memiliki kekuatan untuk menciptakan mimpi indah dan memiliki kekuatan untuk menyingkirkan mimpi buruk yang berada di dalam hidup. Mizuki terbang bersama Aider yang merupakan karakter utama dalam Genshin Impact. Mizuki mengatakan bahwa pesta baku atau baku feast diramaikan oleh mimpi buruk manusia, namun mereka perlu berada di dalam mimpi itu sendiri untuk mencerna mimpi buruknya. Mizuki pun menyuruh kita sebagai Aider untuk mencobanya. Ia berkata agar kita memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan berkonsentrasi pada aroma yang akan diberikan olehnya. Mizuki bersiap dengan sebuah kipas yang dimilikinya, dan ia pun langsung mengarahkannya pada kita sebagai Aider agar bisa terlelap dengan nikmat. Mizuki berkata bahwa ia memerlukan beberapa persiapan visual, jadi ia berkata agar kita tidak membuka mata sebelum disuruh oleh dirinya. Dengan pandangan yang mulai kabur, kita terlelap secara perlahan, sedangkan Mizuki berada di hadapan kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Tiba-tiba kita sebagai Aider pun membuka mata secara perlahan, dan sekarang kita malah mendengar suara tangisan dari seseorang yang berada di pinggir pantai. Sebuah scenes pun muncul dengan begitu jelas, di mana orang-orang berkata tentang seorang doppelganger, yang di mana makhluk itu terlihat seperti kembaran atau menjadi seseorang yang dikenal. Mizuki mengetahui bahwa dirinya pernah menyaksikan banyak pasien, dan di antara orang-orang itu ada orang yang tidak mau atau bahkan tidak mampu untuk mencari sebuah pertolongan. Dan sekarang Mizuki pun melihat tanda-tanda tersebut pada Raiden Shogun. Mizuki berkata bahwa orang tersebut akan kehilangan semua kapasitas untuk membedakan mimpi dari kenyataan, dan terkadang memahami segala sesuatu di dunia nyata sebagai lanjutan dari perang. Dan bahkan pandangan orang yang terkena hal tersebut menjadi buruk, di mana terkadang penglihatannya akan membuat kita sebagai Aider dicap menjadi seorang penjahat. Mizuki memikirkan semua hal itu dalam kepalanya, karena ia takut dengan kejadian buruk yang mungkin bisa terjadi. Di sana seseorang pun bertanya tentang apakah benar jika yang mereka hadapi hanyalah sebuah mimpi buruk belaka. Ternyata di sana ada makhluk yang tertawa dengan mengerikan, dan dia berkata bahwa sepertinya orang-orang telah mengetahui tipu daya yang dimilikinya.
Aider dan Shogun pun berjalan bersama untuk menghadapi makhluk tersebut. Aider berkata bahwa ia tidak akan menghadapi masalah sendirian. Yaemiko bahkan terlihat muncul dan mungkin akan memberi mereka sebuah bantuan. Mizuki mencoba melakukan sebuah ritual untuk memanggil Dewa Petir agar bisa menerima panggilannya. Sedangkan semua orang ikut berkata agar sekarang malam bisa dihancurkan untuk membuka kedok semuanya. Seseorang pun berkata agar ilusi jatuh dengan kekuatan. Moonlight Amis Dream atau rembulan dalam naungan mimpi pun dimulai dan akan menjadi fokus utama dalam Genshin Impact 5.4. Genshin 5.4 akan fokus membahas tentang Mizuki, yang dimana Mizuki ini adalah karakter yang dimana jika kalian ingat dengan Aisha Bedhouse, maka Mizuki lah pemegang saham utamanya. Mizuki memiliki banyak rumor yang dibicarakan oleh semua orang, dan bahkan ada juga rumor yang mengatakan bahwa Mizuki kembali dari luar negeri untuk menyingkirkan Yaemiko dari bisnisnya. Namun semua itu ternyata adalah sebuah rumor yang menyesatkan. Yume Mizuki adalah seseorang yang memiliki nama indah. Pakaiannya terlihat seperti gabungan antara kimono dan baju seorang mayat. Mizuki juga memiliki ekor, yang berarti ia adalah seorang yokai. Namun meskipun begitu, Mizuki adalah orang yang ramah. Mizuki adalah Yume Kuibaku, yang dimana ia adalah sejenis yokai yang menggunakan kekuatan mereka untuk memakan mimpi buruk orang-orang. Dan bahkan Mizuki juga adalah seorang psikolog klinis. Welcome. Now what can I help you with today? Mizuki pernah merawat seorang prajurit yang kembali dari medan perang. Lalu setelah memakan mimpi buruknya secara langsung, Mizuki pingsan selama beberapa hari. Hal itu bisa terjadi karena mimpi buruk si prajurit tersebut sulit untuk dicerna. Karena mimpi buruk tertentu sulit dicerna oleh Yume Kuibaku dan bahkan bisa menjadi sebuah racun. Mimpi buruk dari seorang warrior yang melihat kengerian abis terlalu intens untuk dikonsumsi secara langsung oleh Mizuki sebagai yokai. Jadi disitulah saat-saat Mizuki menjadi seorang psikolog, di mana ia akan menggunakan metode klinis untuk membantu pasiennya mencapai titik di mana mimpi buruknya bisa aman untuk dikonsumsi. Bahkan saat Mizuki pingsan, itu hanyalah sebagian kecil dari efek samping yang dirinya terima. Meski begitu, Mizuki tidak keberatan dengan hal tersebut, karena bagi Mizuki, memakan mimpi orang-orang adalah arti menjadi seorang Yume Kuibaku. Hal itu pun menginspirasi Mizuki untuk berpergian. Ia mempelajari semua yang dirinya bisa tentang psikologi, dan hal itu membuat praktik yang dirinya miliki menjadi begitu unik, karena menggabungkan pengetahuan klinisnya dengan kekuatan yokai. Mizuki benar-benar sangat mengagumkan. Ia pernah bertemu dengan seorang prajurit dari Natlan ketika menjadi pengembara, dan ia menggunakan pemandian air panas, musik, dan juga dupa agar bisa melakukan perawatan. Bahkan kita bisa melihat pemandian air hangat milik Mizuki, di mana sumber air panasnya sangat menenangkan dengan sajian makanan yang lezat, di mana kita bisa menghilangkan stres dan akan merasa segar kembali. Mizuki juga memiliki dua terapis yang bekerja bersama di pemandian air hangat, dan mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang, sehingga mereka memiliki pendekatan yang berbeda ketika sedang melakukan terapi. Setelah hal itu, ada juga gambar dari yokai Baku ketika masih kecil, dan Baku ini bisa berubah ke bentuk manusia dengan sedikit pelatihan. Terakhir, ada sesuatu yang cukup meresahkan dan terlihat berbahaya. Mizuki dan para pengembara seperti kita memiliki beberapa krisis yang harus diselesaikan, dan hal ini sangat tepat untuk melihat kekuatan Mizuki dalam pertempuran. Dalam pertempuran, Mizuki bisa melambaikan kipasnya untuk melepaskan hembusan angin menyegarkan hingga mengakibatkan damage anemo. Elemental skill milik Mizuki adalah menenun kenangan mimpi indah dan bisa menyebabkan Mizuki masuk ke dalam kondisi Dream Drifter. Keadaan Dream Drifter adalah salah satu cara utama Mizuki bekerja sama dengan timnya untuk mengalahkan musuh. Dimana dalam keadaan ini Mizuki secara berkala memberikan damage anemo area ke musuh di dekatnya dan bahkan bisa meningkatkan damage swirl untuk seluruh party. Elemental Burst milik Mizuki menarik musuh di sekitar dan memanggil Mini Baku ke lapangan. Mini Baku ini menciptakan makanan ringan yang dapat diambil oleh anggota party, yang dimana mengambil makanan tersebut memiliki dua efek berbeda, dimana jika HP di atas persentase tertentu akan menghasilkan ledakan AOE, sedangkan jika HP di bawah persentase maka akan memulihkan beberapa HP. Mizuki bisa menjaga anggota partinya dengan berbagai cara. Gameplay Mizuki terasa mudah karena bisa meningkatkan kekuatan milik timnya sekaligus menyembuhkan mereka. Semua hal itu bisa terjadi karena profesi yang dimiliki oleh Mizuki. Lalu bahkan
jika semakin banyak kedekatan Mizuki dengan karakter lainnya, maka efek dari kekuatan Mizuki menjadi lebih kuat sehingga kita akan mendapatkan banyak keuntungan ketika menggunakan Mizuki. Mizuki sendiri akan hadir di banner versi 5.4 fase pertama bersama dengan Sejuin, dan Sunny Morning Sleep akan ditambahkan menjadi senjata baru yang kita dapatkan. Mizuki ini adalah karakter yang bisa meningkatkan damage milik timnya, dan jika kita tertarik jangan lupa untuk periksa banner terbarunya. Acara terbaru akan terjadi di Inazuma, dan itu jelas adalah festival bunga Mikawa. Jika kita memiliki waktu, maka mungkin kita bisa bersama dalam festival tersebut. Dan bahkan Shogun memiliki rencana khusus. Partisipasi dari kita semua pasti akan membuat festival ini menjadi lebih istimewa. Jadi jangan lupa untuk mengikuti acara dari festival kali ini. Festival saat ini sangat bersemangat karena penuh dengan kegiatan. Ditambah jika kita memerlukan istirahat, maka kita bisa mampir ke pemandian air panas bersama dengan Mizuki, Yahemiko, dan juga Raiden Shogun. Pemandian air panas juga membuat jubah khusus untuk semua tamu selama festival, sehingga hal itu menjadi sangat luar biasa. Pengumuman terakhir memberitahu bahwa Yang Mulia Maha Kuasa Narukami Ogosho, sang dewa petir, akan tampil secara spesial di festival bunga Mikawa. Orang itu adalah Shogun, jadi hal itu pasti menimbulkan kehebohan. Shogun ini bukan hanya akan datang ke pesta, karena ia juga akan datang untuk menyelidiki mimpi buruk yang berhubungan dengan Miko Shichiyo. Namun itu semua tidak bisa disebarkan karena mungkin hanyalah sebuah rumor. Pada akhirnya festival bunga ini menyambut semua pengunjung, manusia atau yokai, baik itu pengunjung baru atau lama, karena nanti akan ada cukup kesenangan untuk semua orang. Jadi saya berharap kita semua bisa bertemu bersama di festival bunga Mikawa bersama-sama. Welcome. Now what can I help you with today? Untuk teman-teman yang ingin merayakan festival bunga Mikawa Genshin Impact 5.4 bersama dengan admin, bisa langsung memainkan Genshin Impact, di mana kalian bisa memainkannya secara langsung dengan mendownload di Play Store ataupun App Store menggunakan link yang akan admin berikan pada deskripsi video dan kolom komentar. Update Genshin Impact 5.4 ini sangatlah luar biasa mengagumkan, karena selain menghadirkan karakter baru, alur cerita yang diberikan juga sangat indah sehingga memanjakan mata dan pikiran ketika dimainkan. Jadi buat kalian yang mau bermain Genshin Impact atau mungkin ingin bermain kembali sebagai pemain lama, bisa langsung klik link di deskripsi atau kolom komentar agar bisa bermain dengan admin bersama-sama. 悪夢だけではあるまい。やはり見破るか。つかみの御事、我が願いを聞こ示せ。虚空の幻、真理を追いぬ。いざ渡らせたまえと、かしこみも申す。